Ya, kita lanjutkan perbincangan kembali ke Wiyanda. Wiyanda, kami hadirkan Anda di sini karena kami sedianya ingin menghadirkan Ibu Karen, namun yang bersangkutan tidak bisa dihubungi karena kami ingin minta konfirmasinya pada saat waktu itu benarkah Ibu Karen ikut mendukung usul Pak Dahlan Iskan dalam hal pembubaran Petral pada waktu era SBY pada waktu itu? Jadi yang harus menjadi kepastian tentunya adalah misi atau kemudian juga niatan untuk melakukan tata kelola untuk semua proses pengadaan yang dilakukan Pertamina secara baik. Jadi tentunya itu sudah dilakukan pada saat ini oleh Integrated Supply Chain Pertamina. Kita juga harus terus melakukan instrumen-instrumen yang bagaimana sekarang juga kita melakukan fungsi pengadaan itu juga 75%. Kemudian peserta dari tender ini sendiri juga lebih banyak dari National Oil Company maupun Major Oil Company. Yang ini juga membuktikan, Ralf, kemudian ada juga aspek-aspek dari harga yang lebih kompetitif yang bisa didapatkan oleh tim ISC Pertamina. Dan ini membuat juga tadi nilai efisiensi sudah ada. Dan yang paling penting juga untuk kita kemudian tidak juga bisa dilupakan bahwa proses dari likuidasi ini masih terus berjalan. Di mana juga kita harapkan instrumen-instrumen audit nantinya dari legal maupun financial due diligence ini yang harus pasti adalah kemudian apa yang menjadi aset-aset kemudian dari Petral Group ini, transaksi yang ada dan juga kewajiban-kewajiban kita harus memastikan bahwa itu semua terselesaikan dengan baik sebelum pada saatnya nanti sampai pada perampingan kegiatan usaha. Nah, setelah perampingan kegiatan usaha ini sebagai tahapan ketiga yang akan dilakukan, tentunya kita kemudian pada tahapan keempat kita juga akan melakukan pendaftaran secara formal dari likuidasi perusahaan Petral Group ini kepada otoritas di mana negara-negara di mana kedua perusahaan ini beroperasi. Jadi pada intinya sekarang proses masih dilakukan, Ralf, tentunya informasi-informasi ke depannya yang kita lihat nanti yang kita juga bisa lihat bahwa itu juga memang bermanfaat bagi publik. Tentunya kita juga akan bisa sampaikan dari hasil-hasil yang sekarang sedang berlangsung, Ralf. Ya. Oke, ke Bung Faisal. Bung Faisal, Anda sebagai ketua tim reformasi tata kelola migas merekomendasikan ini yang ditunggu-tunggu publik, yakni audit. Nah, ini ada audit investigasi dan forensik atas pengadaan anak usaha Petral Pertamina Energy Services. Lalu apa yang bisa didapat dan dibongkar jika audit ini dilakukan? Kalau boleh saya jawab tadi pertanyaan yang tidak dijawab, Ibu Karen dalam posisi tidak mendukung pembubaran Petral. Oh begitu? Ya. Oke, bisa diklarifikasi lebih lanjut? Itu tanggung jawab saya mengatakan seperti itu. Ya, itu tanggung jawab saya untuk menyatakan seperti itu, sepenuh tanggung jawab. Oke, bisa Anda klarifikasi lebih lanjut? Bisa Anda uraikan lebih lanjut lagi? Nantilah kita elaborasi. Melihat perilaku-perilaku selama ini, proses Ibu Karen menjadi direksi, itu nyata gitu. Posisi Ibu Karen seperti itu. Bahkan dia memberikan kewenangan lebih banyak. Ya, tadinya ISC punya peluang memberikan kewenangan lebih banyak ke PES untuk lebih leluasa melakukan pengadaan ini. Oke, jadi justru ini bertolak belakang dengan yang menjadi perjuangan dari Pak Dahlan Iskan pada waktu itu, Bung Faisal. Ya, Pak Dahlan Iskan hanya sendiri. Oke, ya, betapa beratnya oleh karena itu pada masa itu kekuatan-kekuatan yang mengelilingi yang membuat gagasan Pak Dahlan sekali ucap langsung tewas. Baik, Wiyanda, apa tanggapan Anda? Jadi Ralf, sebagai juga bagian dari Pertamina tentunya saya bisa menyatakan dan menjawab dalam arti kami memiliki keyakinan bahwa tentunya semua direksi Pertamina tentunya mempunyai niatan untuk bagaimana mendapatkan tata kelola yang lebih baik. Nah, tentunya kemudian keputusan-keputusan itu harus ditindaklanjuti seperti yang sudah terjadi pada 12 Mei dan tentunya kami tidak ingin kemudian berspekulasi yang bentuknya seperti dugaan, tapi lebih kepada hasil-hasil audit tadi sebagai instrumen yang valid. Dan tentunya kita harus bisa memberikan juga semacam penghormatan ya, atau kemudian juga ruang untuk juga bisa masing-masing direksi itu juga bisa meneruskan apa yang menjadi niatannya, dan saya tetap berkeyakinan bahwa semua direksi Pertamina tentunya mempunyai kepentingan
dan juga niatan untuk menjalankan tata kelola untuk impor minyak mentah maupun pengadaan produk-produk BBM ini dengan tata kelola yang baik. Karena yang kita ketahui kita mengelola jumlah yang besar, tentu tanggung jawabnya juga besar di sana, dan tentunya kita juga pada saat itu tentunya di manajemen mengharapkan bagaimana tata kelola ini selalu dalam kondisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir untuk Bung Faisal, membubarkan Petral menurut Anda sama saja dengan membakar sarang tawon, tanda kutip. Tawonnya pasti marah dan akan menyerang balik. Apa yang bisa mereka lakukan kira-kira? Apakah juga terkait kenaikan harga Pertamax ini salah satu kekacauan yang disebabkan belakangan ini? Tidak terkait dengan itu, tidak terkait dengan mafia gitu ya, tapi ada upaya untuk membuat keruh suasana dan kelihatannya menjadikan Menteri SDM sebagai sasaran tembak gitu. Ya, jadi kita harus hati-hati, dan saya memohon gitu ya sebagai warga negara agar petinggi-petinggi Pertamina juga tidak membuat pernyataan yang membuat keruh suasana. Pernyataan lengkapnya adalah tawonnya bubar semua, ada yang marah dan kabur, jadi kelihatan ada yang emosional, jadi kelihatan. Kalau bicara emosional, apa maksudnya? Termasuk berkicau di sosial media begitu? Tendensius itu. Jadi bukan hanya itu kok, fenomenanya kita lihat sekarang fight back itu kelihatan gitu ya. Kemudian saya berharap kepada teman-teman di Pertamina untuk waspada, karena kan mafia ini kerjanya itu mencoba untuk mengkooptasi penegak hukum dan mengkooptasi pembuat kebijakan. Jadi saya hakul yakin mereka sudah masuk ke relung-relung kekuasaan, ke dalam relung-relung selama ini ya, relung-relung penegak hukum, dan juga ada di dalam tubuh Pertamina. Oleh karena itu Pertamina, saya berharap dan saya yakin dengan kepemimpinan Pak Dwi Sucipto itu melakukan pembenahan atau pembersihan yang tuntas. Baik. Karena melawan mafia itu harus totalitas. Baik. Ini sebentar lagi akan dimulai, sedikit saja, singkat saja Bung Faisal Basri, pertemuan dengan Komisi 7, apa yang bisa kita harapkan dari pertemuan malam ini? Komisi 7 mengundang kami tim, bukan hanya saya tapi tim. Jadi kami akan menyampaikan secara resmi laporan. Kemudian ya anggota DPR tentu saja akan menanyakan atau meminta penjelasan yang lebih rinci tentang apa yang selama ini telah kami lakukan. Dan kami dengan senang hati memenuhi undangan ini. Baik, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dan juga VP Korkom Pertamina Wiyanda Pusponegoro, terima kasih untuk waktunya di Prime Time News malam hari ini. Nah,